Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang teori wilayah dan perwilayahan. Nah, ini ada beberapa soal hitungan tentang teori interaksi wilayah. Bisa kita lihat di sini teori interaksi wilayah itu ada 3 macam teori yang digunakan. Nanti ini soal-soal hitungan ini. Yang pertama adalah teori gravitasi oleh Rayleigh. Ini adalah untuk menghitung kekuatan interaksi dua wilayah atau lebih yang dapat diukur melalui jumlah penduduk dan jarak antar wilayah tersebut. Teori gravitasi ini pada mulanya adalah teori dari Newton yang kemudian dikembangkan untuk teori gravitasi di bidang geografi oleh Rayleigh. Kemudian yang kedua adalah teori titik henti. Teori titik henti ini untuk memperkirakan garis batas wilayah perdagangan dan memperkirakan penempatan industri serta pelayanan sosial. Teori titik henti atau breaking point theory ini adalah pengembangan dari teori gravitasi. Yang ketiga adalah teori grafik atau sering disebut indeks konektivitas. Ini oleh K.J. Kansky. Ini untuk mengetahui kekuatan interaksi antara kota dalam suatu wilayah dilihat dari jaringan jalannya. Oke, kita mulai saja dari 3 macam teori ini. Kita mulai dari teori yang pertama dulu. Yang pertama adalah teori model gravitasi oleh Virgil Rayleigh. Ini adalah menunjukkan bahwasannya seberapa ramai interaksi antar dua kota. Ini ada beberapa kota. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Nih para siswa, rumusnya seperti ini. IAB itu adalah interaksi antara kota A dan kota B. Kemudian K itu adalah konstanta, PA itu jumlah penduduk kota A, PB itu jumlah penduduk kota B, DAB kuadrat itu adalah jarak antara kota A dan kota B kuadrat. Ini sering di buku-buku tertentu bukan DAB nulisnya tapi JAB. Jadi rumusnya itu IAB. Ini bisa dituliskan dengan huruf besar, bisa dengan huruf kecil ya. K itu konstanta, PA itu penduduk kota A dikalikan penduduk kota B jumlahnya berapa dibagi jarak antara A dan B kuadrat. Oke, kita tunjukkan soalnya. Soal dari teori gravitasi tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Saya tak gedeke ya biar cetha. Nah, ini soalnya, contoh soal model gravitasi. Jika ada 3 buah wilayah atau 3 buah kota A, B, dan C. Jadi ada kota A, kota B, dan kota C. Jumlah penduduk kota A 20.000 jiwa. Kota B 20.000 jiwa, kota C 30.000 jiwa. Jarak kota A ke B itu 50 km. B ke C itu 100 km. Ini disuruh menghitung kekuatan interaksi 3 kota tersebut. Baiklah, kita lihat cara menghitungnya. Ini sudah saya gambarkan letak kota A ke kota B 50 km, kota B ke kota C 100 km. Cara menghitungnya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya tuliskan. K itu konstanta, PA jumlah penduduk kota A, PB jumlah penduduk kota B, DAB itu jarak antara kota A dan kota B, 50 kuadrat. Jadi 400 juta, ini kali ini ya, 20.000 kali 20.000 dibagi 2.500, 160.000. Jadi kekuatan interaksi antara kota A dan kota B itu adalah 160.000. Kota B ke kota C itu sama cara menghitungnya. Jadi konstantanya 1, kota B penduduknya 20.000, kota C 30.000 dibagi jarak antara kota B dan kota C 100 km kuadrat. Jadi 600 juta dibagi 10.000, 60.000. Oke. Perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B dan C adalah ini
160.000 banding 60.000. Jadi 8 banding 3. Jadi dilihat perbandingannya, maka interaksi lebih kuat antara IAB jika dibandingkan B ke C. Jadi otomatis antara kota A ke kota B itu lebih ramai sosial ekonominya dibanding kota B ke kota C. Jadi ini antara kota A dan kota B, kota A dan kota B itu berbeda. Ini kota A, kita lihat antara kota A dan ke kota B itu tadi yang 160 itu lebih ramai dibanding kota B ke kota C. Karena apa? Karena kekuatan interaksi antara AB dan BC itu berbeda. AB itu di sini kita lihat perbandingannya 8 banding 3. Tetapi ini semua tidak bisa digunakan untuk sembarang kota. Ini ada ciri khusus. Jadi dapat dibandingkan jika kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, budaya dan sebagainya itu memiliki kesamaan antara kota A, B, dan C. Baru bisa dibandingkan untuk mengetahui tingkat keramaian AB, BC, AC itu tingkat keramaiannya seperti apa itu kalau ada kesamaan. Termasuk kesamaan kondisi alam atau topografinya dan keadaan transportasi relatif sama. Maka nanti bisa dilihat perbandingan kota tersebut. Nah, ini yang berikutnya. Sekarang yang teori berikutnya. Nah, teori berikutnya ini adalah teori breaking point teori. Kita lihat breaking point teori atau teori titik henti. Nah, teori titik henti ini bisa kita lihat di sini. Nih, tak kecilkan biar lebih cetok. Nah, ini teori titik henti ya. Teori titik henti ini TH banding AB sama dengan THAB maksud saya. AB ini bisa ditulis dengan huruf besar, bisa dengan huruf kecil. Kemudian titik henti antara AB ini dihitung dengan JAB, bisa ditulis DAB ya. DAB atau JAB itu sama, jarak antara A ke B dibagi 1 itu konstanta atau K ya, ditambah akar penduduk A dibagi penduduk B. Untuk menentukan penduduk A atau penduduk B, PA itu tentu penduduk yang lebih besar karena mau dibagi ke PB. Jadi penduduk A yang lebih besar dibagi penduduk B yang lebih kecil. Itu adalah rumus teori titik henti. Ini adalah pengembangan dari teori gravitasi tadi. Oke, kita lihat soalnya supaya lebih jelas. Kita lihat soalnya seperti ini. Jadi soalnya bisa kita lihat di sini. Teori titik henti atau breaking point teori ini merupakan pengembangan model gravitasi oleh Rayleigh. Contoh soalnya ya, kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 80.000 jiwa. Jarak kota A ke B itu 120 km, di mana lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk dua kota tersebut. Nah, ini adalah untuk menentukan lokasi mendirikan pusat perdagangan atau mendirikan pelayanan sosial dan sebagainya. Nih, dari soal tersebut bisa kita kerjakan seperti ini. Tadi diketahui penduduk A 20.000, penduduk B 80.000, jaraknya 120. Bisa kita lihat TH itu THAB ya. Nah, ini titik henti antara A ke B. Itu jarak antara kota A dan kota B itu 120 dibagi 1 plus akar dari penduduk kota B yang lebih besar ya, ini 80.000 dibagi penduduk kota A itu 20.000. Oke, bisa kita lihat di sini 120 dibagi 1 plus akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi ketemunya 40.
Ini bisa kita lihat 40 km. Bisa kita lihat di sini seperti ini jawabannya. Bisa saya gambarkan di sini ya. Kita lihat kota A ke kota B yang jaraknya 120 km. Penduduk kota A 20.000 jiwa, penduduk kota B 80.000 jiwa. Lokasi titik hentinya di sini. Kira-kira sepertiganya dari A ke B yang 120, 40 km. Untuk menentukan itu dekat dengan A atau dekat dengan B, itu ditentukan dengan jumlah penduduknya yang lebih kecil. Jadi jumlah penduduk kota A kan lebih kecil. Jadi otomatis 40 km itu dari kota A. Kalau dari kota B itu 80 km, 120 dikurangi 40. Begitu. Itu untuk menentukan tempat yang paling strategis. Ini bisa digunakan misalnya nantinya kamu akan mendirikan pom bensin atau mendirikan salon atau mendirikan bengkel begitu ya. Di antara dua kota, maka kamu akan memperhitungkan jumlah penduduk kota A, penduduk kota B, kemudian jaraknya berapa. Itu untuk menentukan kamu mendirikan tempat tadi di sebelah mana, di dekat kota A atau di dekat kota B. Berapa kilometer dari kota tersebut ditentukan dengan lokasi titik hentinya. Nah, seperti itu untuk mengetahui lokasi titik henti. Oke, rumus yang ketiga adalah kita akan mencari teori grafik atau indeks konektivitas. Nah, teori grafik atau indeks konektivitas ini menurut di sini dikatakan bahwasanya teori ini biar cetok. Teori indeks konektivitas. Nah, ini rumusnya adalah B dibagi E per V. B ini beta ya. Indeks konektivitas B. V itu jumlah kota dalam suatu wilayah. E itu jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antara kota-kota tersebut. Jadi ini bisa saya gambarkan misalnya seperti ini. Misalnya saja, misalnya ini adalah kota A. Kota A. Ini kota B. Ini kota C, ini kota D. Nah, kota tersebut akan dihubungkan sebuah jalur jalan. Ini jalur jalannya. Nah, wilayah ini, satu wilayah ini bisa dilihat kotanya ada 4. Jalur jalannya ada 4. Maka indeks konektivitasnya jumlah kota dibagi jalur jalan. Indeks konektivitasnya 1. Oke, kita lihat contoh soal. Nih contoh soalnya. Bandingkan indeks konektivitas dua wilayah berikut ini. Ini wilayah A dan ini wilayah B. Disuruh menghitung indeks konektivitasnya, disuruh membandingkan. Ini wilayah A-nya, ini berarti ada berapa kotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kota. Jalur jalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi wilayah A ini ada 9 jalur jalan dan 6 kota. Kota B juga seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Wilayah A tadi jalur jalannya ada 9, kotanya ada 6. Maka di sini indeks konektivitasnya 1,5. Wilayah B seperti itu juga menghitungnya. Jalur jalannya ada 10, kotanya ada 7. Jadi 1,4. Bisa kita lihat di sini kesimpulannya. Jadi dilihat dari konektivitasnya, potensi interaksi antara kota di wilayah A lebih tinggi dibandingkan wilayah B. Dengan catatan kondisi alam, kondisi sosial, dan transportasi wilayah A dan B relatif sama. Dikatakan di sini bahwasanya antar kota wilayah A lebih tinggi dibanding wilayah B. Karena apa? Karena wilayah A tadi itu 1,5, sedangkan wilayah B itu indeks konektivitasnya 1,4. Jadi bisa kita lihat di sini wilayah A yang 1,5, wilayah B 1,4, maka di sini lebih ramai. Indeks konektivitas, hubungan antar kotanya lebih ramai. Nah, seperti itu ada 3 macam teori tentang hubungan antar wilayah ya. Hubungan antar wilayah tadi
ada teori-teori untuk menghitungnya seperti itu. Nanti dari 3 macam teori tadi, kamu akan saya suruh untuk mencari masing-masing 2 macam soal. Kamu boleh mencari di buku paket ataupun di buku LKS kalau kamu punya, bisa pula browsing internet. Masing-masing mencari 2 soal, kemudian dikerjakan dengan pembahasannya sekaligus. Jadi nanti kamu akan mengerjakan 6 soal dari masing-masing 3 teori tadi. Gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.